Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hai teman-teman mahasiswa baru, kembali lagi bersama HMPS PAI. Gimana nih kabar teman-teman semuanya setelah PBAK kemarin? Semoga sehat selalu. Baik, langsung saja kita akan membahas mengenai tata cara dalam pembuatan makalah. Oke, tanpa memperpanjang waktu, mari kita bahas. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas mengenai teknik penulisan karya ilmiah atau khususnya makalah. Nah, dalam pembahasan ini mencakup definisi makalah, sistematika pengetikan, struktur makalah, dan praktek dasar dalam membuat makalah. Sebelum lanjut mengenai definisi makalah, mungkin saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, apa sih arti dari makalah atau pengertian makalah? Mungkin bisa dijawab di kolom komentar nanti. Baik, langsung saja. Jadi, definisi makalah secara umum yaitu diartikan salah satu jenis karya tulis yang bersifat ilmiah dengan pembahasan permasalahan tertentu berdasarkan hasil kajian teori dan juga kajian lapangan. Atau makalah itu adalah karya tulis ilmiah yang membahas suatu pokok persoalan berdasarkan hasil penelitian yang disampaikan dalam suatu pertemuan ilmiah atau yang berkenaan dengan tugas-tugas perkuliahan yang diberikan oleh dosen yang harus diselesaikan secara tertulis oleh mahasiswa. Jadi kenapa dikatakan ilmiah? Karena pembuatan makalah itu disusun secara sistematis, logis, dan sesuai kaidah ilmu yang berlaku. Jadi ada dasar teori di dalamnya. Dan ada pendapat para ahli dan juga ada hasil penelitian, makanya disebut ilmiah. Kemudian tujuan umumnya pembuatan makalah itu digunakan untuk memenuhi tugas tertentu, yaitu tugas akademik ataupun non-akademik. Makanya setiap makalah itu kita dianjurkan untuk membuat karena dikatakan sebagai salah satu tugas mahasiswa atau tugas kita semua. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan berikut mengenai sistematika pengetikan. Jadi perlu digarisbawahi bahwa hal-hal dasar seperti ini, maksudnya dalam sistematika pengetikan ini jangan sampai kita lupakan, karena kebanyakan dari hal-hal dasar ini kita banyak melakukan kesalahan. Jadi upayakan untuk memperkecil kesalahan dalam membuat makalah. Yang pertama yaitu menggunakan software pengolahan kata seperti Microsoft Word yang kita pakai. Kedua, kemudian ada jenis huruf. Jadi jenis huruf yang kita pakai di IAIN atau UIN itu pakai Times New Roman. Adapun ukuran hurufnya yaitu 12. Untuk penulisannya ada pengecualian di sini. Yang pertama, untuk judul halaman cover itu ukuran fontnya mulai dari 12 sampai 16. Sesuaikan
panjang judul. Kalau judulnya panjang ya nggak perlu pakai sampai 16, itu cuma maksimalnya aja, mungkin bisa pakai 12 atau 14. Kemudian untuk catatan kaki atau footnote, itu catatan kaki kita pakai ukuran font 10 bukan 12, dan warna fontnya itu hitam bukan warna yang lain. Kemudian selanjutnya itu huruf bold atau tebal. Jadi bold ini digunakan untuk judul makalah, jadi tidak ada judul makalah yang tidak di bold ya. Kemudian subjudul, kemudian subbab, subbab. Jadi bab 1 itu pendahuluan itu di bold. Kemudian nanti ada lagi pengertian makalah itu di bold karena masuk dalam subjudul. Jadi bold ini memiliki fungsi untuk memberi penekanan atau pembeda. Kemudian yang keempat itu mengenai penggunaan huruf miring atau italik. Jadi kalau italik itu digunakan untuk istilah bahasa asing atau bahasa daerah. Jadi bahasanya itu tidak baku atau bahasa ini tidak familiar di telinga kita. Apalagi bahasa asing, maka itu pakai huruf miring sebagai pembeda. Kemudian ada yang namanya batas tepi atau margin. Jadi untuk teman-teman diperhatikan untuk marginnya, karena kebanyakan dari mahasiswa lain itu kurang teliti di margin, space, dan lain sebagainya. Jadi perlu diperhatikan untuk batas tepi atas itu 4 cm, tepi bawah 3 cm, tepi kiri 4 cm, dan tepi kanan 3 cm. Nah, itu untuk margin. Kemudian ada yang keenam, ada namanya spasi. Jadi untuk spasi makalah kita gunakan spasi 1,5. Jadi penggunaan spasi ini agar tidak berantakan, dan ukuran kertasnya adalah A4 bukan F4. Saya ulangi lagi, A4 bukan F4, dan posisinya portrait bukan landscape. Dan yang ketujuh yaitu ada yang namanya sela ketukan atau indentasi. Jadi jarak spasi, jarak kosong seperti pada paragraf alinea pertama itu kan ada tuh kalimat yang menjarak ke dalam. Nah, itu namanya indentasi. Kita biasanya bisa menggunakan tombol tab. Nah, itu dalam sistematika pengetikan. Dan yang ke-8 ada judul makalah, bab, subbab, dan subbab dan sejenisnya. Yang pertama, judul makalah. Jadi judul makalah dengan bab diketik dengan huruf kapital, bold, dan tidak disingkat. Jadi tidak ada judul yang tidak pakai huruf kapital atau pakai huruf kecil semua, itu tidak ada. Nah, kemudian untuk judul nih yang misalnya ada singkatan, itu tidak boleh disingkat kecuali misalnya nih itu PT titik, misal PT titik Miyako, itu kan memang dari sananya PT titik singkatan, jadi itu tidak apa
nggak apa-apa disingkat. Untuk hal yang lainnya sebaiknya jangan pernah disingkat. Kemudian yang kedua yang ada namanya judul subbab. Subbab itu seperti bab 1 kan itu pendahuluan, baru nanti masuk ke pembahasan. Ketika di pembahasan itu ada yang namanya kayak pengertian, kemudian struktur dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan yang akan dibahas. Nah, dalam setiap bab itu diketik sejajar dengan batas tepi margin sebelah kiri. Jadi sebelah kiri itu kemudian dengan menggunakan huruf ABC kapital, bukan ABC yang kecil. Jadi kan misalnya bab 1 itu kan pendahuluan, baru A titik, A kapital titik, bla bla bla, misalnya A titik pengertian implementasi, baru yang seterusnya B implementasi sila pertama Pancasila, baru C kapital lagi judul dalam apa pada judul dalam subbab itu. Kemudian ada yang namanya sub-subbab. Untuk sub-subbab dimulai dengan angka 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Jadi tidak boleh pakai bahasa isyarat seperti titik tebal, bunga, atau yang lain. Jadi yang dipakai yaitu angka dan huruf. Tidak ada menggunakan titik tebal atau bunga atau lambang-lambang yang lain. Jadi makalah itu dibuat bukan masalah estetiknya, tapi kesesuaiannya dengan kaidah yang berlaku. Kemudian ada namanya judul, ada namanya subbab dimulai dengan huruf ABC. Nah, ini huruf ABC ini itu huruf ABC kecil, bukan kapital. Dan yang terakhir ada namanya subbab dimulai dengan angka 1 kurung, 2 kurung, 3 kurung, dan seterusnya. Dan subbab itu dimulai dengan huruf A kurung, B kurung, C kurung, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kita akan membahas mengenai struktur makalah. Jadi apa saja sih struktur yang terdapat dalam makalah? Jadi dalam makalah itu terdiri dari yang pertama nih ada namanya koper halaman. Yang kedua ada kata pengantar dan ketiga daftar isi. Kemudian pada bab 1 terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Jadi dalam bab 1 ini kita butuh yang namanya rumusan masalah. Karena ada masalah yang kita kaji sehingga kita membuat makalah itu. Kemudian ada bab 2. Bab 2 ini terdiri dari pembahasan. Jadi apa saja yang kalian bahas mengenai pengertian inilah, kemudian bagaimana ciri-cirinya, strateginya, dan lain sebagainya. Jadi bab 2 ini yang dibahas itu adalah rumusan dari bab 1. Jadi rumusan bab 1 ini dibahas ke bab 2. Kemudian bab 3.
bab 3 ini ada kesimpulan dan saran. Jadi perlu diingat bahwa pada penulisan setiap bab pada halaman itu berbeda. Jadi jangan sampai bab 1 dan bab 2 itu dijadikan satu halaman, atau bab 2 dengan bab 3 itu dijadikan satu halaman. Jadi setiap bab baru kita akan membuat halaman yang baru. Jadi nggak boleh digabung dengan halaman sebelumnya. Kemudian mengenai kesimpulan, jadi kesimpulan itu didapat dari jawaban dari rumusan masalah. Ketika membuat rumusan masalah, maka jawabannya itu dijelaskan atau dipaparkan di kesimpulan. Dan tadi kan bab 2 tadi kan membahas rumusan masalah. Nah, kemudian bab 3-nya itu adalah menjawab permasalahan atau bahasan dari bab 1 dan bab 2, atau menjawab dari rumusan masalah tersebut. Nah, kemudian yang terakhir itu ada daftar pustaka. Jadi daftar pustaka ini adalah daftar rujukan yang kalian ambil dalam membuat makalah tersebut. Baik teman-teman, di sini ada makalah belum jadi, tapi kita gunakan sebagai bahan praktek saja. Nah, di sini ada menu home. Nah, dalam menu home ini ada jenis font. Nah, jenis font ini yang ini. Nah, di sini terdapat banyak jenis font, namun yang kita pakai yaitu Times New Roman. Kemudian di sini ada ukuran font. Jadi di sini ukuran font ada 12, 14, 16. Tadi kita bahas untuk ukuran font judul kita pakai 12 sampai 16. Kemudian ada bold. Ini yang tebal, cetak tebal. Kemudian ada italic. Kemudian ada untuk ABC kapital, untuk subbab dan yang lainnya, dan seterusnya. Kemudian ada spasi. Ini spasi yang kita pakai itu 1,5. Ini dicetak tebal, ukuran fontnya 12 karena panjang ya, jadi kita pakai 12. Dan ini di bold. Kemudian ada di menu insert ini ada pack number, dan di fake layout kita ada margins. Nah, untuk mengatur marginnya di sini kita kan tadi dijelaskan untuk yang atas 4 cm, yang kiri 4 cm, yang kanan 3 cm, dan yang bawah 3 cm. Nah, jikalau tidak ada muncul langsung ukurannya, kita bisa langsung ke custom. Di custom di sini kita tinggal tulis 4 cm, 4 cm, 3 cm, 3 cm. Kemudian di sini ada orientation yang kita yang dijelaskan tadi, itu portrait bukan landscape. Size ini ya pasti A4. Di sini ada apa lagi? Sini ada
ada untuk daftar isi otomatis. Nah, nih di bab 1 pendahuluan. Nah, ini subbab menggunakan A kapital. Nah, ini yang dinamakan indentasi, kalimat yang menyerap ke dalam. Nah, kemudian masih subbab nih, di bab 1 tadi ada pendahuluan, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Nah, di nomor 1 ini termasuk bab 1, 2, 3, 4 menggunakan angka. Nah, contoh rumusan masalah dan tujuan penulisan. Jadi misal rumusan masalahnya apa itu sistem dan metode pendidikan Islam, maka tujuannya itu untuk mengetahui atau memahami definisi sistem dan metode pendidikan Islam. Misal, nah di bab 2 ada pembahasan. Jadi dari pembahasan ini membahas dari rumusan masalah yang ditulis, diketik. Nah, tadi kan jelaskan bahwa bab 1 dan bab 2 itu tidak boleh dijadikan satu halaman. Jadi maksudnya itu misal nih setelah tujuan penulisan ini ada masih nih setengah kosong kertasnya. Nah, di bab 2 itu tidak boleh di bawah dari bagian C ini. Jadi harus kertas baru atau halaman baru. Kemudian ini ada bab 3. Bab 3 ini berisi kesimpulan dan saran. Nah, untuk terakhir yaitu daftar pustaka. Mengenai rujukan yang diambil. Ini untuk footnote tadi ukuran fontnya 10 ya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.